Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang terus tercurah kepada kita semua. Kemudian mari kita banyak bersolawat kepada Nabi kita yang tercinta, tauladan kita, panutan kita dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kajian kita masuk pada surat At-Tin. Setelah pada pengajian kita yang lalu kita sudah selesai dari pembahasan secara singkat dari surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Firman Allah Subhanahu wa taala ini diawali dengan atau surat At-Tin ini ya diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti juga dalam beberapa surat-surat yang lainnya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-tini waz-zaitun. Wat-tin demi At-tin, waz-zaitun demi az-zaitun. Ini merupakan sumpah. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa bersumpah dengan makhluknya, ya. Sementara kita ini makhluk, tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa bersumpah dengan apa saja. Dari makhluk-makhluknya pun dia bisa bersumpah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu dari makhluknya, maka itu menunjukkan ada sesuatu yang penting pada apa yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Karena tentulah sumpah Allah Subhanahu wa taala, seperti kata para ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu untuk menarik perhatian. Ya, salah satu tujuan daripada sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran di awal-awal surat adalah untuk mengalihkan perhatian, untuk menarik perhatian. Ya, ketika orang-orang Arab mendengarkan ayat dibacakan dan dimulai dengan sumpah, ya, akan bertanya-tanya mereka, ini ada apa? Wat-tin waz-zaitun, ya. Dalam ayat-ayat yang lain juga Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain, ya, dengan makhluk-makhluk yang besar misalnya seperti wasyamsi waduhaha, ya. Allah bersumpah dengan waktu wal asri wal laili idza yaghsha, ya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dan itu tujuannya adalah agar kemudian orang yang mendengarkan sumpah itu dia akan tertarik perhatiannya dan dia akan bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa? Mengapa ada sumpah? Dan
sumpah itulah sumpah yang menyebutkan nama-nama makhluk. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan at-tin di awal ayat, wat-tin waz-zaitun. Ayat yang pertama, wat-tini waz-zaitun. Kemudian ayat yang kedua, wa turi sinin. Pada ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Jadi pada 3 ayat yang pertama dari surat ini, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Wat-tini waz-zaitun. Demi at-tin, demi az-zaitun. Wa turi sinin. Dan demi turi sinin, bukit Tur. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Wat-tini waz-zaitun, tentu yang pertama al-mutabadir ila dhihn, ya, dari kata at-tin dan az-zaitun, atau yang hakikat daripada at-tin dan az-zaitun adalah buah. Ya, at-tin hakikatun fi al-fakihah al-ma'rufah, ya. Buah yang namanya buah tin. Az-zaitun ma'ruf sebagai buah yang disebut dengan buah zaitun. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Ini salah satu di antara penafsiran para ulama, dan di sini ada banyak penafsiran. Ya, ada banyak penafsiran tentang apa yang dimaksud dengan at-tin dan az-zaitun. Ya, tentu ini penafsiran yang paling jelas, karena hakikat daripada at-tin adalah buah, ya, dan juga hakikat daripada az-zaitun adalah buah, ya. Sebahagian ahli tafsir menafsirkan wat-tini waz-zaitun bahwa at-tin adalah nama sebuah gunung atau nama dataran tinggi. Ya, at-tin adalah gunung atau bukit yang di atasnya terdapat Baitul Maqdis. Adapun az-zaitun dia adalah nama bukit atau nama dataran tinggi yang terletak di atasnya kota Dimashq atau Damaskus. Itu satu penafsiran, ya. Wat-tini waz-zaitun, jadi Allah bersumpah dengan nama gunung yang bernama atau dataran tinggi yang bernama at-tin. Demikian pula dengan gunung atau dataran tinggi yang bernama az-zaitun. Ya. Karena itulah juga di antara para ulama ada yang menafsirkan wat-tini, ya, adalah Baitul Maqdis, dan az-zaitun adalah kota Damaskus, ya. Wat-tin adalah Baitul Maqdis dan az-zaitun adalah kota Damaskus. Itu beberapa di antara penafsiran para ulama tentang yang dimaksud dengan at-tin dan az-zaitun dalam ayat yang pertama ini. Wat-tini waz-zaitun, demi tin dan demi zaitun. Dalam penafsiran yang bermakna buah, ya, di antara para ulama ada yang kemudian menjelaskan apa pelajaran yang terkandung dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan nama buah ini. Di antaranya Imam Al-Biqai, beliau berbicara tentang ini, ya, tentang pelajaran yang terkandung dalam sumpah Allah dengan buah tin dan buah zaitun. Mengapa? Karena dalam ayat ini nanti setelah sumpah-sumpah Allah ini, Allah akan berbicara tentang manusia. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Nah, apa hubungan antara sumpah-sumpah ini dengan firman Allah pada ayat yang keempat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, dalam bentuk rupa yang terbaik. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian akan kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nanti juga kita akan berbicara tentang tafsiran ayat itu insyaallah taala. Dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan at-tin dan az-zaitun, ya, Imam Al-Biqai
berkata bahwa buah tin dan buah zaitun ini punya sifat. Yang pertama buah tin, kata beliau, buah yang sangat bermanfaat, ya, buah yang sangat bermanfaat, buah yang enak rasanya, dinikmati oleh manusia, gampang dipetik, ya, gampang dikonsumsi, ya. Itu sifat daripada buah at-tin. Hanya saja, kata beliau, buah tin ini cepat rusak, ya, dia cepat mengalami kerusakan. Padahal awalnya dia sangat bermanfaat, ya, buah yang sangat bermanfaat, ya, bermanfaat bagi manusia. Mereka mengkonsumsinya, ya, mereka menyukai rasanya, mudah untuk mendapatkannya. Tapi jika dia dibiarkan kemudian, maka dia akan rusak. Dia akan rusak. Nah, ini kata beliau sama dengan fitrah manusia. Sama dengan fitrah manusia. Karena pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima Allah berbicara tentang manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Allah berbicara tentang perubahan yang terjadi pada manusia. Yang awalnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dia dalam bentuk yang paling sempurna, dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik penciptaan, namun kemudian dia berubah menjadi berada pada tempat yang paling rendah. Yang tadinya sebagai makhluk, manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, ya, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam penciptaan yang paling baik. Tapi kemudian tsumma radadnahu, kemudian kami kembalikan dia, kami jatuhkan dia ke tempat yang paling rendah. Terjadi perubahan. Dari sebaik-baik penciptaan berada pada tempat yang paling rendah. Itulah gambaran fitrah manusia. Fitrah manusia adalah merupakan sebaik-baik keadaan pada diri manusia jika dia berada di atas fitrahnya. Ya, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu. Fitrah manusia adalah fitrah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fitrah Islam, fitrah iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu, lalu kemudian kedua orang tuanya, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia menjadi Yahudi, ya, membuat dia menjadi Nasrani, membuat dia menjadi Majusi. Padahal manusia itu diciptakan di atas fitrah, ya. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Dan fitrah adalah ketaatan, fitrah adalah Islam. Karena itu kata para ulama ketika membahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mengapa Allah tidak mengatakan fa abawahu yuslimanihi? Ya, kedua orang tuanya menjadikan dia sebagai muslim, tidak disebutkan di situ. Tapi dikatakan kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Allah tidak mengatakan kedua orang tuanya menjadikan dia muslim, tidak. Kata para ulama itu menunjukkan bahwasanya fitrah itu adalah Islam. Fitrah itu adalah Islam. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrah. Meskipun bapaknya itu Yahudi, bapaknya itu Nasrani, bapaknya itu Majusi, bapaknya itu adalah orang-orang musyrik, tapi ketika dia dilahirkan, sebelum kemudian dia diarahkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi yang musyrik, dia lahir di atas fitrah. Karena itu jika anak-anak itu meninggal, dia meninggal di atas fitrah. Ya. Dia meninggal di atas fitrah, di atas Islam. Kalau dia meninggal dalam keadaan sebelum dia mukallaf. Ya. Nah, itulah gambaran daripada sifat yang terdapat pada buah tin. Buah tin yang awalnya merupakan buah yang sangat baik, sangat bermanfaat, ya, sangat nikmat, mudah untuk didapatkan. Tapi jika kemudian dibiarkan, dia akan berubah, ya, cepat dia berubah, cepat dia rusak buah tin itu.
Maka fitrah manusia, kalau dia tidak dijaga, fitrah yang tidak dijaga, maka dia akan rusak. Ya, fitrah itu bisa dirusak. Itulah yang kemudian terjadi pada anak-anak orang kafir. Ya. Mereka lahir di atas fitrah, mereka lahir di atas Islam, tapi kemudian karena lingkungan mereka, di mana mereka lahir adalah lingkungan kekafiran. Tentu kalau dia dilahirkan oleh kedua orang tua yang kafir, dia akan hidup dalam rumah yang di dalamnya diajarkan nilai-nilai kekafiran. Dia hidup, dia tumbuh dalam sebuah rumah yang di dalamnya adalah orang tua yang Yahudi, maka tentu dalam rumah itu akan dihidupkan nilai-nilai agama Yahudi. Sehingga fitrah yang ada pada diri anak itu, dia akan terganggu. Ya, dia akan terganggu, dia akan dirusak oleh nilai-nilai yang kemudian ditanamkan kepada orang tuanya, yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya, yang bertentangan dengan fitrah yang terdapat pada diri anak tersebut. Anak yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah rumah yang Nasrani, rumah yang di dalamnya kedua orang tuanya beragama Nasrani, maka tentu dia akan mendidik anaknya, membesarkan anaknya dengan nilai-nilai Nasraniyah. Ya. Dan itu akan merusak fitrah sang anak. Fitrah yang Islam ketika dia dilahirkan akan kemudian dirusak dengan ajaran-ajaran Nasraniyah dari kedua orang tuanya. Demikian pula jika dia lahir dalam sebuah keluarga Yahudi, sebuah keluarga yang musyrik, ya apapun agamanya selain daripada Islam, maka pastilah dalam rumah itu akan ditanamkan kepadanya nilai-nilai kesyirikan. Ya. Sehingga fitrah yang tadinya dia dilahirkan di atasnya itu fitrah keislaman, itu akan tercemar dengan apa? Lingkungan. Karena itu lingkungan itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak. Dan lingkungan yang pertama yang dia dapatkan adalah lingkungan kedua orang tuanya. Nah, itulah lingkungan yang pertama dia dapatkan. Sehingga lingkungan yang pertama itulah yang akan pertama kali membentuk dia. Pertama kali membentuk sang anak. Lingkungan kedua orang tuanya. Sehingga kata Nabi tadi, kata Nabi SAW tadi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang kemudian menyebabkan dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Wa zaitun, adapun buah zaitun, ya, buah zaitun juga buah yang berberkah, ya, buah yang pohonnya diberkahi, disebutkan dalam surat An-Nur, ya, disebutkan sebagai syajarah mubarakah, pohon yang berberkah. Dan zaitun itu merupakan makannya orang-orang di negeri Syam. Ya, orang-orang negeri Syam, hampir semua makanan mereka itu dicampur dengan zaitun. Ya, buah zaitun menghasilkan minyak yang terkenal namanya minyak zaitun. Ya, buah zaitun sangat bermanfaat. Ya, disebutkan buah zaitun itu menguatkan jantung, kata orang-orang sekarang, para peneliti. Ya, dia menguatkan jantung. Karena itu di negeri-negeri di mana penduduknya mengkonsumsi zaitun dalam jumlah yang banyak, makanan-makanan mereka pada umumnya diolah dengan zaitun, ya. Kalau kita di Indonesia pada umumnya makanan kita diolah dari beras, ya, dari beras, nasi, kue-kue apa segala macam dari beras semuanya. Di negeri-negeri yang makanan mereka kebanyakan adalah olahan zaitun, itu ditemukan penduduknya yang paling rendah di dunia mengalami penyakit jantung. Adalah negeri-negeri yang mengkonsumsi buah zaitun dalam jumlah yang banyak. Ya. Jadi buah zaitun adalah buah yang bermanfaat. Dan kelebihan buah zaitun berbeda dengan buah tin, buah zaitun itu tahan. Dia tahan lama. Ya. Dia tahan lama. Sehingga disebutkan sebagai perumpamaan, ya, orang yang beriman. Karena dalam ayat nanti setelahnya kita akan baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian akan kami kembalikan dia ke tempat yang paling rendah, ada kecualinya nanti, illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Nah,
mereka inilah yang diperumpamakan dengan buah zaitun, atau sifat-sifat buah zaitun terdapat pada mereka. Orang-orang yang tetap berada di atas fitrahnya. Ya. Orang-orang yang tetap berada di atas fitrah mereka. Ya. Sebagaimana buah zaitun buah yang berberkah, yang meskipun rasanya kalau kita makan zaitun itu ya, orang yang pertama kali makan zaitun dia akan mungkin tidak suka karena rasanya agak kecut gitu ya, kecut pahit gitu. Kalau pertama kali merasakan, tapi kalau sudah terbiasa malah enak gitu, mau dikonsumsi terus. Ya, buah zaitun buah yang bermanfaat, ya, buah yang bermanfaat. Maka dia juga sama dengan ibaratnya ada fitrah, ya, adalah fitrah yang suci, yang murni, yang bermanfaat. Dan dia bertahan, ya, dia bertahan. Inilah dia orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Ini masih dalam penjelasan Imam Al-Biqai, ya, bahwa buah zaitun itu kalau kita lihat sifatnya adalah sifat orang-orang beriman yang berada di atas fitrahnya. Ya. Kalau buah tin tadi adalah buah yang dia bermanfaat tapi cepat rusak, buah zaitun ini buah yang bermanfaat tapi dia tahan lama. Maka atin tadi adalah gambaran orang-orang yang tsumma asfala safilin, ya, yang tadinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian dijatuhkan ke tempat yang paling rendah. Adapun buah zaitun adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi ada kaitan gitu ya. Ada kaitan antara pembuka ayat, ya, antara pembuka ayat sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan wattini wazzaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, dengan lanjutan ayat kemudian. Setelah sumpah itu Allah berbicara tentang manusia yang Allah ciptakan dalam sebaik-baik penciptaan, kemudian mereka dikembalikan ke tempat yang rendah, yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan demikian, fitrah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga, sehingga selayaknya lah dia dijaga, ya, selayaknya lah dia dijaga. Bagi kita yang menyadari bahwasanya fitrah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, karena fitrah itu adalah Islam. Dan fitrah ini bisa dirusak, ya, dan bisa juga dia bertahan. Tergantung pada apa? Tergantung pada lingkungan di mana fitrah itu akan tumbuh. Ya. Lingkungan di mana pemilik fitrah itu akan tumbuh, yaitu manusia ini. Kalau dia kemudian pemilik fitrah itu dia tumbuh di tempat yang tidak menyuburkan fitrah tadi, maka dia akan membunuh fitrah tadi. Dia tumbuh di lingkungan Yahudi, di lingkungan Nasrani, di lingkungan Majusi, maka dia akan membunuh fitrah ini. Namun jika dia tumbuh di lingkungan orang-orang beriman, maka fitrah ini akan terjaga dan akan tumbuh dengan baik. Nah, orang-orang yang kemudian telah dirusak fitrahnya, itu kemudian bisa menemukan kembali jalannya fitrah itu. Makanya kita melihat ada orang-orang yang dia besar dalam kekafiran, tapi kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya fitrah itu tidak betul-betul habis sama sekali meskipun dia dirusak. Tetapi cikal bakalnya masih ada. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu punya potensi untuk menjadi baik dan punya potensi untuk menjadi orang yang rusak. Ya. Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan kepada jiwa manusia itu potensi untuk berbuat fujur, berbuat dosa, pelanggaran, kerusakan. Wa taqwaha, dan Allah juga ilhamkan ketakwaannya. Jadi dalam diri kita ini Allah telah ilhamkan keburukan dalam diri kita dan potensi keburukan dan potensi kebaikan. Itu ada pada diri manusia. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Karena tidak heran ketika orang-orang yang kemudian tadi fitrahnya dirusak, ada yang bisa kembali mendapatkan hidayah. Ya. Karena memang
pada dirinya itu ada tetap potensi untuk menjadi orang baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi menjadi orang fajir ada, orang pendosa. Potensi menjadi orang yang taqi, orang bertakwa juga ada. Disitulah kenapa kemudian kita mesti berdakwah. Ya, mengapa kita berdakwah? Karena kita ingin menyentuh potensi takwa yang ada pada diri manusia. Ya. Dan kita tahu bahwasanya semua manusia dilahirkan di atas fitrah. Dan fitrah itu bagaimanapun dia kemudian dirusak, ya, masih ada cikal bakal fitrah itu dalam diri manusia. Dan itulah yang kemudian ada memiliki potensi takwanya. Itulah yang ingin disentuh oleh dakwah. Mengapa manusia perlu diperingatkan? Karena pada dasarnya dia memiliki fitrah. Pada dasarnya dia memiliki fitrah dan dia memiliki potensi untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena itulah selalu kita harus memberikan peringatan. Allah berfirman, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kita diperintahkan memberikan peringatan dan tidak bisa kita mengklaim bahwasanya seseorang itu telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengetahui itu. Memang ada orang yang dikunci mati hatinya oleh Allah. Allah berfirman, "Khatamallahu ala qulubihim." Ya. Allah telah mengunci mati hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim. Masalahnya adalah siapa yang memberitahu kita bahwa si fulan itu sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kita tidak tahu. Siapa di antara manusia-manusia yang ada ini hatinya sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kenyataannya banyak orang-orang yang kafir yang sangat memusuhi Islam. Bahkan permusuhannya dengan terang-terangan dia tampakkan. Kemudian bisa dibalik hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang beriman kepadanya. Bukankah Nabi bersabda, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha." Di antara kalian, kata Nabi, ada orang-orang yang beramal dengan amal-amal penduduk neraka. Orang yang begitu fajir, ya, asi. Orang yang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat kerusakan, berbuat fahisyah. Sampai-sampai kata Nabi, tidak ada lagi jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta saja. Tinggal satu hasta. Jarak antara dia dengan neraka. Begitu rusaknya orang ini. Tapi kata Nabi, fayasbiqu alaihil kitab. Tapi takdir Allah mendahuluinya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Dia kemudian berubah menjadi orang yang menghiasi dirinya dengan amal-amal penduduk surga. Fayadkhuluha, maka dia masuk ke dalam surga. Kita tidak tahu siapa orang yang dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh mengatakan, mengklaim bahwasanya si fulan atau si fulanah itu sudah dikunci mati hatinya oleh Allah. Kita tidak tahu itu. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Karena itulah kenapa Firaun tetap diberikan peringatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk memberikan peringatan kepada Firaun. Ya. Nabi Musa dan Nabi Harun tidak tahu ini apakah Firaun sudah dikunci mati hatinya oleh Allah atau tidak, hanya Allah yang tahu. Dan ternyata memang dia telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Musa dan Harun kepada alaihi wassalam kepada Firaun dengan hikmah yang besar tentu saja. Allah sudah tahu Firaun tidak akan beriman. Tapi dia mengutus dua orang nabinya dengan hikmah-hikmah yang besar di balik itu. Untuk menjadi pelajaran orang-orang di belakang mereka di antaranya. Ya. Jadi manusia punya potensi untuk menjadi orang yang baik dan punya potensi untuk menjadi orang yang buruk. Karena setiap manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah. Wattini wazzaitun, Allah bersumpah dengan buah tin dan Allah bersumpah dengan buah zaitun, yang mana dua buah ini seperti perkataan penjelasan Imam Al-Biqai memiliki sifat-sifat
yang bisa kita kaitkan dengan ayat-ayat setelahnya. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam penciptaan yang sebaik-baiknya. Dua buah ini adalah buah yang bermanfaat, buah yang baik, ya. Tapi kemudian tsumma radadnahu asfala safilin, ada yang kemudian rusak, ya, jatuh derajatnya sampai ke tempat yang paling rendah, seperti buah tin yang bermanfaat tapi mudah rusak, cepat dia rusak. Dan ada yang illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang terjaga fitrah mereka seperti buah zaitun. Buah zaitun yang baik, bermanfaat, ya, menjadi makanan khususnya orang-orang di negeri Syam dan sekitarnya, dan mampu bertahan, ya, buah yang mampu bertahan seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bertahan di atas fitrah mereka. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Wa turi sinin disebutkan oleh para ulama tafsir berasal dari bahasa As-Siryaniyah, disebutkan, ya, As-Suryaniyah, yang berarti tur itu adalah gunung, ya. Sinin bermakna diberkahi atau berberkah, ya. Wa turi sinin artinya gunung yang memiliki berkah, gunung yang diberkahi. Turi sinin adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Ya, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi Musa untuk berbicara. Nah, tempat itu adalah tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melepas kedua alas kakinya. Ikhla'na 'alaika. Ikhla'na 'alaika. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya, diperintahkan Nabi Musa untuk melepas alas kakinya. Wa turi sinin, Allah bersumpah dengan bukit Tur. Ya, bukit Tur tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah. Ya, demi negeri yang aman itu kota Mekah. Allah juga bersumpah dengan kota Mekah yang merupakan negeri yang aman. Ya. Ini sudah pernah kita jelaskan waktu kita mempelajari surat Quraisy, ya, surat Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi kota Mekah itulah kota yang dijaga keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mana dahulu kota Jazirah Arabiyah adalah merupakan negeri yang menakutkan, ya. Artinya kehidupan di padang pasir itu keras, ya. Perang antar suku, ya. Orang berjalan keluar dari kampungnya itu terancam keselamatan jiwanya. Banyak perampok di jalan, ya, penyamun di perjalanan. Mudah orang menumpahkan darah, membunuh orang, merampas hartanya. Itu keadaan di negeri di Jazirah Arabiyah. Tapi Mekah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negeri yang aman. Ya, sebagai negeri yang aman. Tidak ada orang yang berani berbuat kerusakan di kota Mekah. Ya. Tidak ada yang berani berbuat onar di kota Mekah. Ya. Mereka menghormati. Ya, karena itu Allah berfirman, "Awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhaffafun nasu min haulihim." Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah jadikan, ya,
kota Mekah itu sebagai tempat yang aman. Ya, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan. Tanah haram itu adalah tanah yang aman. Sementara di sekitarnya orang-orang berbunuhan, saling merampok, penculikan, ya. Di luar kota Mekah begitu terjadi. Ya. Nah, itu ketika sahabat Khabbab ibn al-Arat datang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang beratnya penyiksaan yang dirasakan dari orang-orang kafir Quraisy. Rasul mengatakan, demi Allah kau akan lihat nanti ketika agama ini sudah menang. Ya, kata beliau, la yutimannallahu hadzal amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw yadhiba ala ghanami. Kau akan lihat nanti, kata beliau, kalau agama ini sudah dimenangkan Allah Subhanahu wa taala di negeri ini, di Jazirah Arabia ini, kau akan melihat orang yang berjalan sendirian dari Sana'a ke Hadramaut. Ya. Yang di zaman itu jiwa terancam itu dalam perjalanan seperti itu. Tapi ketika Allah sudah menangkan agama ini, ketika syariat sudah diterapkan di Jazirah Arabia, orang tidak takut lagi. Orang berani berjalan sendirian dari Sana'a ke Hadramaut dan dia tidak takut. La yakhafu illallah. Dia tidak akan takut kepada penjahat, perampok, penyamun, apa yang akan membunuhnya. Dia tidak akan takut karena keamanan akan tersebar ketika Islam ini diterapkan. La yakhafu illallah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Awiddi'ba ala ghanami, atau kepada serigala yang akan menerkam domba-dombanya. Menunjukkan keamanan. Artinya apa? Sebelum itu memang Jazirah Arabia adalah jazirah yang liar. Ya. Tanah yang liar. Yang nyawa itu hampir-hampir tidak berharga. Maka negeri Makkah dijadikan negeri yang aman. Wa hadzal baladil amin. Kenapa? Karena di sana ada Ka'bah. Dan orang-orang Arab adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ya, orang Arab seluruhnya keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail tinggal di Mekah. Ya, di sana ada Ka'bah yang kemudian sejak Nabi Ibrahim dan Ismail sudah disyariatkan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Maka keturunan Nabi Ismail kemudian kemanapun mereka berpencar ke Jazirah Arabia. Ya, awalnya kan mereka di Mekah saja, kemudian berpencar sehingga menempati seluruh wilayah Jazirah Arabia. Semuanya tetap mengikuti agama Nabi Ismail sampai ketika terjadi kesyirikan di tengah-tengah mereka sekalipun, syiar-syiar seperti haji itu tetap masih mereka jalankan. Setiap tahun mereka masih menziarahi Al-Masjidil Haram, Ka'bah itu. Sehingga dikatakan sebagai baladun amin, negeri yang aman. Di saat di mana kejahiliahan begitu merata di Jazirah Arabia, di mana nyawa manusia tidak berharga, tetap Mekah merupakan tempat yang aman. Negeri yang aman. Tidak ada orang berani berbuat keonaran di Mekah. Dan mereka sudah melihat bagaimana kemudian Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia hendak berbuat keonaran di kota suci. Wa hadzal baladil amin, negeri yang aman. Sampai-sampai penduduknya pun menjadi penduduk yang paling aman di dunia di zaman itu. Ya. Di zaman jahiliyah, orang kalau pergi keluar dari kampungnya, mereka pergi berdagang, mereka pergi apa, mereka terancam keselamatannya, bisa dibunuh di perjalanan, dirampok hartanya. Kecuali orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah. Karena penduduk Mekah itu semua kabilah-kabilah Arab dari seluruh Jazirah Arabia setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Dan orang-orang Mekah melayani mereka. Ya. Melayani mereka. Dan pelayanannya tidak seperti sekarang. Kalau sekarang itu orang menjual malah, memanfaatkan jamaah haji ya. Sekarang orang-orang di sekitar tanah suci ya, mereka ketika datang ke jamaah haji mereka jadi pedagang, ya menawarkan jasa, masya Allah, alhamdulillah. Itu rezeki bagi mereka. Tapi di zaman dahulu ya, penduduk Mekah itu tidak menjual barang-barang kepada para pendatang. Mereka berkhidmat, mereka beri minum gratis, mereka beri makan gratis pada mereka, pada orang-orang yang datang melaksanakan ibadah. Sehingga mereka dihormati. Bukan hanya negerinya yang aman, tapi penduduknya pun aman kemana mereka pergi. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya penafsiran wattini wazaitun, ada penafsiran yang lain yang menafsirkan bahwasanya wattini wazaitun itu bukan buah yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah tempat. Ya, tempat.
Wattini wazaitun, tadi sudah kita katakan di antara para ulama ahli tafsir mengatakan at-tin adalah bukit yang terletak di atasnya Baitul Maqdis. Az-zaitun adalah bukit yang terletak di atasnya kota Damaskus. Ya. Dalam penafsiran yang lain bahkan juga ini ditarjih oleh Imam At-Tabari bahwa at-tin adalah Baitul Maqdis dan az-zaitun adalah Dimashq atau kota Damaskus. Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi kalau kita bawa pada penafsiran yang mengatakan bahwa ini semua adalah tempat, berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat yang dimuliakan. Ya, bersumpah dengan tempat-tempat yang dimuliakan. Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah tanah para nabi. Di sana adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Ya. Nabi-nabi Bani Israel di Baitul Maqdis. Kota Damaskus adalah kota yang akan turun di sana nanti Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Ya, ketika Dajjal menguasai dunia, ya, dia akan ketika dia diizinkan untuk keluar Dajjal nanti untuk membuat fitnah di permukaan bumi selama 40 hari, saat itu Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan beliau akan turun di kota Damaskus. Ya, di sebuah tempat yang bernama Bablud. Ya, ala manaratil bayda. Jadi tempat-tempat yang dimuliakan. Baitul Maqdis, kemudian Damaskus, ya. Kemudian Bukit Tur Saina, tempat di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, dan wa hadzal baladil amin, tempat diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sebelumnya adalah kakek beliau, moyang beliau Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat yang dimuliakan, yang terkait dengan 3 orang nabi, ya. 3 orang nabi, bahkan 4 orang nabi di antara ulul azmi minar rusul. Nabi Isa, ya, Baitul Maqdis dan Damaskus, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, salah seorang di antara ulul azmi minar rusul. Tur Saina, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana juga mereka terkatung-katung selama Bani Israil 40 tahun terkatung-katung di sana. Ya, ketika diperintahkan masuk ke dalam kota Baitul Maqdis, mereka tidak mau, ya maka Allah menghukum mereka. 40 tahun tidak bisa. Mereka terkatung-katung. Ya. Di Bukit Tur itu, di dataran tinggi Tur Saina. Kemudian Mekkah, tempatnya Rasulullah Muhammad SAW, dan sebelumnya adalah Ibrahim alaihissalam membawa keluarga beliau. Jadi tempat-tempat ini terkait dengan ulul azmi minar rusul, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalam. Sehingga sumpah Allah di sini adalah sumpah yang harusnya menarik perhatian manusia. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tempat-tempat yang mulia ini? Wattini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Ya, menurut penafsiran yang kedua tadi, at-tin adalah apakah dia bukit yang di atasnya ada Baitul Maqdis ataukah kota Baitul Maqdis itu sendiri? Az-zaitun, apakah dia bukit yang di atasnya kota Damaskus ataukah kota Damaskus itu sendiri? Kemudian Tur Saina, kemudian Makkah al-Balad al-Amin. Baiklah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira untuk malam hari ini cukup sampai di sini ta'lim kita membahas surat At-Tin, ya, surat yang ke-95 dalam Al-Qur'anul Karim. Insyaallah pada pengajian yang akan datang akan kita lanjutkan dengan ayat-ayat setelahnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.